Halo guys, balik lagi di channel Daryl Aldarian. Kesempatan kali ini gua mau bikin podcast lagi nih, ini podcast kedua kalinya. Yang belum nonton podcast yang pertama, silahkan nonton dulu di link di atas. Terus bersama siapa ini? Saya Kevin. Kevin ini adalah kakak gua, Kevin namanya, dan bersama ada James Iguana. Iguana. Jadi kali ini kita mau membahas tentang hobi reptil ya. Iya, hobi betul sekali. Reptil dan reptil semacamnya gitu. Iya. Jadi kita interview. Kenapa? Tunggu sebentar. Apa? Sebelum video dimulai, oh iya. Punya channel YouTube ya teman-teman. Namanya iya, lupa. Pulang Kerja Entertainment. Buat kalian yang suka K-pop ya. Promo ya. Agak aneh ya, K-popers kok suka reptil gitu. Iya, makanya. Mungkin tidak biasa, agak aneh gitu. Tapi gue punya channel YouTube reaction K-pop namanya Pulang Kerja Entertainment. Iya. Bagi kalian yang penasaran bisa cek langsung di Pulang Kerja Entertainment. Itu membahas tentang Korea-Korea ya. Betul. K-pop dan semacamnya gitu. Ya, seru banget pokoknya. Dan kita sebelum video ini mulai, kita tenggak Kopi Bang Aje dulu. Kopi Bang Aje. Jadi video ini disponsori oleh Kopi Bang Aje. James mau kemana, James? Turun dulu. Ntar diangkat lagi deh. Ya, ntar diangkat lagi. Mending kita tutup dulu pintunya, ntar James kabur. Oh iya. Ntar kita angkat lagi sambil ngobrol. Ini biarin aja deh kemana dia. Nah, jadi dituang dulu nih kopinya nih. oh iya, Tepat. Kopi Bang Aje ini. Kopi mana dulu nih? Kopi apa sih sebenarnya? Ini kopi susu. Kopi kita nggak menjual cuman kopi doang. Jadi kita jual ada red velvet, ada green tea, ada taro, dan juga coklat hazelnut juga ada. Jadi kita baru menjual berbagai macam minuman. Dan spesialitinya kita adalah kopi ya. Betul. Kopi susu. Si Eneng Gemes itu kopi yang soft. Gula aren ya? Iya, gula aren. Kopi susu si Eneng Galak itu yang kopinya lebih strong, dan juga ada kopi hitam. Ya, ini, kita coba dulu ya. Ya, betul sekali. James. Kita coba tuang ya. Oh, lihat dong. Warnanya. Dek, mau coba yang lepas. Mau coba yang tidak. Tidak. Iguananya ngopi. Rusuh banget, James. Aduh. Jangan ngopi. Rusuh banget. Kevin minumnya gimana kalau gitu caranya? Oh, oke. Aneh, baru kali ini Iguana pengen ngopi ya? Makanya. Apakah ini saking enaknya kopi Bang Aje? Goyang. Oh ya, nih saya nih. Waduh, Mohon maaf ini kesalahan teknis. Berantakan nih. Udah Iguananya jalan-jalan aja dah. Udah, pokoknya kita mau ngomongin tentang Iguana James. Bagi kalian yang belum lihat Jamesnya seperti apa, ya seperti tadi. Dan kita juga sempet video banyak mengenai Iguana kita juga, bisa dicek juga. Jadi gua ini hobi reptil, pelihara reptil itu sebenarnya udah dari kecil. Kura-kura Brazil, dan kura-kura sempet punya Indian Star, tortoise gitu. Beberapa kali gue melihara kura-kura. Ya. Tapi belum pernah nyoba kadal. Nah, ini kita omongin kenapa kok bisa. Sebenarnya gue itu apa ya? Apa namanya itu? Ter apa gitu? Pengen pelihara kadal itu karena Kevin juga. Oh iya, gitu. Betul. Jadi gue mau cerita teman-teman ya. Jadi sebenarnya Daryl tuh nggak pernah melihara kadal ya. Iya, kadal. Jadi gue dari dulu ngelihat Daryl pelihara kura-kura, terus sempat ular tuh. Iya, ular benar. Ular sanca. Tapi Darylnya takut. Iya, takut megang. Pelihara ular tapi takut gitu. Dan yang namanya kadal belum pernah ya teman-teman. Iya. Jadi tiba-tiba pada suatu hari kayak terlintas gitu di pikiran gue teman-teman. Jadi kayaknya pelihara iguana keren nih. Wah, soalnya kita dulu kan sempat ada iguana. Itu tapi dikasih kita juga ya. takut. Itu dikasih kita waktu kecil banget, waktu masih SD ya. SD tuh ada iguana. Gede, dikasih tuh udah gede dan kita takut.
Karena begitu ngelihat iguana, wah takut pokoknya nggak pernah megang, nggak pernah apa bersentuhan, pokoknya kita takut deh yang namanya kadal, apalagi kadal besar ya, teman-teman ya. Tapi pada suatu hari tiba-tiba terlintas gitu, wah keren kali ya punya peliharaan iguana gitu. Akhirnya gue nonton YouTube tuh, Dek kayaknya asik nih punya iguana. Dan sebelumnya ini ngeracunin Daryl dengan video-video iguana gitu. Ada yang jinak nih gitu kan. Makanya. Di YouTube kan banyak tuh video-video iguana yang jinak yang ditaruh di perut gitu kan, di punggung, di pundak gitu, jalan-jalan di rumah gitu. Kayak lucu ya punya iguana gitu ya. Nah, sebelum itu sebenarnya gue nggak begitu berani juga sama kadal, tapi karena penasaran ya, karena penasaran, jadi makanya gue mau aja gitu. Tadi pertamanya itu Kevin doang yang pengen beli iguana, jadi cuma satu awalnya. Terus kita beli iguana itu di Iguana Batik. Loh, digigit ya? Apaan? Jilbab. Hijab digigit terus banget. Jadi karena apa ya, penasaran kan? Gue penasaran sama iguana nih. Akhirnya gue cari breeder atau penjual iguana di Jakarta gitu, yang deket-deket Jakarta. Ternyata ketemu nih Iguana Batik, Iguana underscore Batik pakai Q ya. Iguana Batik itu ada di Bekasi ya. Bekasi. Akhirnya ya udah, gue ajak Daryl nih, kita ke Iguana Batik bareng. Wah di sana iguana banyak. Banyak. Dia diternakin sistem koloni ya teman-teman ya. Jadi di halaman belakang gitu. Itu iguana semua berkeliaran bebas gitu. Ada kolam-kolamnya, ada yang berenang gitu, ada yang di rumput, ada di mana. Dan ada juga yang kandangnya ini khusus untuk yang baby. Nah, karena kita kan enak kan pelihara binatang kan dari kecil. Iya, dari kecil biar lebih jinak. Kita beli 2 deh. Sekalian buat kado Daryl nih. Jadi gue beli 1 plus beli 1 lagi buat kado buat ulang tahun Daryl nih. Dan itu yang menjadi James ya. Ini James nih yang udah segede ini. Nah, sini ambil ya. Nah, ini James ini tuh adalah kado pemberian dari kakak gua, kado ulang tahun. Waktu itu sempet pas lagi ulang tahun, akhirnya dibeliin ini nih si James dari masih kecil banget, secicak kali. Lebih dikit. Nah, sampai sehingga sekarang segede gini nih, udah 3 tahun nih. Tapi kita dulu emang dari dulu tuh pengen iguana itu pengennya warna merah ya. Biar lebih unik kan. Soalnya kalau yang lebih lucu. Soalnya kalau yang hijau kan kayak udah banyak gitu. Udah umum, makanya kita pelihara yang nyarinya yang merah. Nah, sedangkan di Iguana Batik itu isinya merah semua. Dia spesialis iguana merah ya teman-teman. Jadi bagi kalian yang pengen ngecek penasaran sama Iguana Batik, bisa langsung lihat aja di Instagram Iguana Batik. Terus sebenarnya Kevin ini dia nggak cuma suka sama iguana doang. Betul sekali. Dulu sempet punya apa? Biawak. Biawak apa tuh? Varanus nebulosus ya. Clouded monitor bahasa Inggrisnya. Jadi gue beli di Solo. Kita lagi ke Solo kan, Iya, waktu itu ke Solo. Lagi di Solo, terus kita ke itu forum jual beli tuh. Ada lah yang jual di Facebook kan. Bener-bener cepet banget, pokoknya lihat ada yang jual langsung COD, mumpung kan lagi di Solo cuma beberapa hari kan. Akhirnya beli, kita rawat tuh dari masih kecil kan, nebungnya masih baby. Sampai udah lumayan ya? Udah lumayan gede. Udah juve kayaknya. Kan di kontainer, awalnya di kontainer tuh teman-teman ya. Tapi karena kita waktu itu ada kandang ya, kandang gede tuh, baru jadi kandang gede di outdoor. Akhirnya udah lumayan segini nih, udah segini. Gua taruh di kandang di outdoor tuh. Tiba-tiba, ya beberapa hari, beberapa minggu masih ada gitu, nggak masalah lah makan di situ. Tiba-tiba langsung nggak ada, pada suatu hari nggak ada. Kayak dicurigai, ada celah gitu. Celah. Ternyata emang ada celah. Emang ada celah. Tapi kecil itu. Kecil. Oh, waduh. James. Rusuh banget nih emang nih iguana nih. Kabel. Dia penasaran. Udah kamu kemana sih? Jatuh. Aduh. Ambiar. Apa ini? Tidak. Apa yang terjadi? Barbar banget. Nah, kan? Naik yuk. Nah, kan? Waduh, mohon maaf teman-teman. Emang James tuh ini dia sebenarnya dia nggak galak,
Tapi dia tuh penasaran terus. Penasaran sama semua sekitar. Jadi dia nggak bisa diem gitu loh. Kesana kemari. Itu jinak banget tuh. Oh yang ngomongin Varanus ya. Oh iya Varanus ya. Jadi Varanus nebulosus gua yang udah Juve pada saat itu tiba-tiba hilang teman-teman. Iya itu sayang banget sih. Karena ada celah ya. Ada celah sedikit. Padahal itu kecil loh celahnya. Nggak gede, paling segini doang. Tapi karena mungkin dia bisa kempesin badannya. Iya kan elastis ya. Kalau biawak kan badannya kadang lebih gepeng kan badannya dibanding iguana. Sangat disayangkan. Mungkin kalau sampai sekarang masih ada, udah gede. Iya udah gede. Udah adult size ya. Itu sekitar 2 tahun yang lalu kali ya? 2 tahun yang lalu. Mau piket tuh. Jangan minum kopi. Udah taruh bawah lagi aja. Taruh aja deh. Ini taruh bawah aja deh biar jadi jalan-jalan. Dia pengen kesini terus teman-teman ya. Nggak tahu apakah karena kopi Bang aja ini sangat nikmat ya. Iguana sampai pengen gitu lah. Bagi kalian yang penasaran bisa langsung beli kalau kalian bertempat tinggal di Jakarta atau Tangerang Selatan masih bisa ya. Kita kirim-kirim. Nah, waktu itu gue juga sebelumnya pernah punya biawak. Ya, jadi barengan terus ya gitu. Iya. Iguana satu-satu, biawak satu-satu. Cuman beda jenis ya. Iya, waktu itu peliharanya itu ada Savannah Monitor. Savannah Monitor udah belum terlalu gede sih, ukurannya masih agak kecil, cuman dia umurnya tidak lama, kasihan. Kena ini MBD sebutannya. Karena jarang dijemur ya. Karena kita waktu itu lagi di Semarang. Iya, luar kota Semarang. Terus habis itu biawaknya kan di rumah. Di rumah di Jakarta. Nah, itu jarang kena sinar matahari. Jadi langsung kena MBD. Jadi bagi kalian yang punya Savannah Monitor atau pengen pelihara Savannah Monitor, itu dia tuh bener-bener harus selalu panas, harus pakai lampu selalu, pokoknya nggak boleh dingin gitu lah tempatnya, harus selalu kena sinar matahari, dan kalau di kandangnya harus selalu kena lampu UVB. Gitu. Karena dia kan hewan panas banget kan, iya dari Afrika kan, jadi panas banget, harus panas banget. Gitu. Nah setelah itu teman-teman ya, Daryl pernah beli ular juga. Oh iya, ular boa. Itu boanya bukan boa biasa, boa salmon nama morphe atau hypo, bisa dibilang hypo. Nah itu nggak lama juga itu. Itu nggak lama. Karena orang rumah panik. Disuruh jual, suruh ganti. Akhirnya gue jual, gue beli Redfoot tortoise, tapi itu umurnya juga nggak panjang, kasihan banget. Sebenarnya gue pengen lagi tuh pelihara tortoisan dan juga boa lagi. soalnya boa tuh kalau menurut gue ular yang paling keren ya. Lucu bentukannya. Enggak menurut gue paling keren ular yang bukan berbisa ya, yang ular biasa itu adalah boa, karena kayak keker gitu loh, badannya keker, palanya ada hidungnya kan, kalau hidungnya dua di sini. Kalau piton kan di depan. Itu kan sensor heat, sensor panas. Jadi bagi kalian yang nggak tahu, ular tuh bisa merasakan panas gitu loh. Jadi panas dari badan kita atau apa, itu dia di hidungnya itu ada sensor panasnya gitu. Dulu buahnya jinak gitu, kita sering main-mainin, masih kecil sih baby, inilah sering mainin, gitu kan, lucu ya. Iya, kangen sih pelihara, nanti kapan-kapan. Langsung beli dulu aja, jangan izin. Kalau izin pasti domelin. Dia beli dulu, terus udah ada di rumah, ya kan mau nggak mau pasrah. Tapi orang rumah panik semua. Ntar di ujung-ujungnya ini lagi dijual, suruh jual lagi. Jadi bagi kalian yang pengen request gua pelihara apa, komentar di bawah aja. Rencananya ini sebenarnya kedepannya gua tertarik melihara Varanus salvator. Jadi biawak lagi. Varanus salvator yang Sumbawa morphe ya. Atau enggak Varanus Cumingi ya? Cumingi Filipina ya? Iya, tapi itu langka banget, jarang jual di Facebook, belum ketemu. Itu bagus banget warna. Nah, mungkin buat kalian nih yang tahu nih penjual Varanus salvator morphe Sumbawa yang bagus, atau locality Sumbawa. Iya, locality Sumbawa yang bagus, atau enggak Varanus Cumingi, bisa komentar di bawah, siapa tahu kita bisa nanya harga lah ya. Tapi harganya jangan terlalu mahal. Iya. Sebenarnya tergantung kualitas. Varanus salvator gitu ada yang dari murah sampai yang jutaan. Iya, 100 ribuan kita ada ya. 100 ribuan ada. Sampai jutaan kalau misalkan
dia morph kuningnya lebih banyak gitu, warna-warna kuningnya lebih banyak itu biasanya lebih mahal gitu. Jadi kan Kevin melihara reptil nih. Kalau misalkan ada temen dateng atau temen nanyain gitu, kok lu melihara reptil sih, itu gimana pendapat? Wah, teman-teman sih banyak yang berkomentar ya, gue pelihara iguana ya. Kan gue sering ngepost nih di Instagram ya, Instastory lah atau Instagram feed juga ada. Semua tuh kayak, loh, kok pelihara ini gitu, kok pelihara itu. Jadi kayak bingung. Jadi sesuatu hal yang aneh gitu. Iya. Melihara iguana atau reptil, kadal gitu ya, itu menjadi suatu hal yang aneh gitu. Mungkin ini kurangnya edukasi terhadap masyarakat Indonesia ya, terhadap kalau reptil selain kura-kura ya, kalau kura-kura kan emang udah umum dipelihara ya. Reptil selain kura-kura itu ternyata bisa dijadikan pets juga gitu, pets yang baik juga ya teman-teman ya. Ya iguana kayak gini baik, jinak gitu, nggak gigit, nggak pernah gigit, nggak nyabet, cuman emang kukunya panjang, jadi kadang kalau naik ke sini itu kadang baret-baret. Kita harus sering-sering guntingin sih teman-teman ya. Tapi ada juga karakter iguana yang jumpy, yang nyabet lah, mangap gitu pasti ada. Tapi untungnya kita punya kita tuh nggak gitu. Ya untungnya gitu. Dia relax banget ya. Bener-bener pas lagi birahi dia juga nggak galak. Itu yang satu lagi yang Sancai. Itu betina. Dia nggak galak juga, nggak galak juga, jumpy. Dia lari-lari ke sana kemari. Jadi nggak enak lah buat di handle. Soalnya lari-lari ya teman-teman. Iya, nggak bisa diem gitu. Jadi yang lebih sering kita handle akhirnya si James ini. Nah, teman-teman gua di sosial media, di Instagram atau di chat itu juga ini pada terheran-heran gitu loh, kok peliharaannya aneh-aneh gitu loh. Kan dulu sempet punya blue tongue skink juga kan. Oh iya, blue tongue skink. Blue tongue skink yang sekarang udah nggak ada, udah dijual. Udah sempet punya blue tongue skink juga. Dan teman-teman gua tuh ngiranya iguana itu makannya daging. Nah iya, ngiranya tuh semua reptil itu makannya daging. Kadal gitu. Gak itu makannya daging, padahal enggak. Pas gue bilang makanannya sayur sama buah lah, kaget dia. Kaget ya. Banyak orang yang kayak ngira dia tuh makan karnivora gitu. Iya, gitu soalnya kan dari tampangnya emang ya kadal gitu kan. Dikiranya karnivora, padahal emang enggak. Nggak semua kadal karnivora, teman-teman. Ada omnivora, ada herbivora. Ini herbivora. Pure herbivora. Udah, kamu sini aja. Tapi kedepannya kita juga pengen pelihara tegu ya? Iya, bener banget itu tegu. Omnivora dia ya? Dia omnivora. Sama kayak blue tongue skink. Blue tongue skink juga omnivora kan. Bisa makan sayur dan juga. Nah, iya, kedepannya kita bakalan mungkin kalau ada rezeki kita akan beli tegu. Dan juga mungkin iguana yang albino. Wih, mantep tuh iguana albino. Tuh jinak banget kan tuh. Dia emang jinak banget, tapi dia orang penasaran gitu loh. Tipikalnya tuh dia penasaran, pengen menjelajahi ruangan ini gitu. Makanya kesana mari terus. Tuh diem kan, lucu ya. Mau coba kasih makan? Coba kasih makan ya. Nih dia nih, pepaya. Ini bagus buat warna iguana. Sukaan aja juga nih. Merah nih, makan James. Makan sendiri ya. Waduh. Doyan. Waduh, ASMR. Waduh. Doyan banget emang. Waduh, piring sampai mau dimakan piring. Waduh. Doyan banget. Waduh, sampai kemana-mana. Jangan pakai tangan ya ininya, takutnya dia lupa kalau tangan digigit kadang juga salah. Barbar. Nah, kalau Kevin, ini kedepannya tertarik buat melihara apa? Apa ya? Tegu. Waktu itu katanya mau bearded dragon. Oh, bearded dragon juga tertarik sih. Juga tertarik kan? Bearded dragon atau tegu. Varanus juga. Varanus sih. Tapi kayak kedepannya bakalan beli Varanus deh. Udah habis, James. Jadi menurut Kevin, kan masyarakat Indonesia tuh kebanyakan belum teredukasi mengenai reptil gitu loh. Jadi orang-orang tuh kebanyakan kan takut sama kadal, dipikir mungkin nggak tahu ya, fobia gitu ya, kayak iya mungkin ya, itu jijik atau apa gitu, takut digigit. Padahal mah enggak, kenyataannya nih
Nah, menurut Kevin, orang-orang yang seperti itu gimana? Itu kurangnya edukasi ya teman-teman ya. Mungkin dengan adanya YouTuber binatang seperti Daryl Aldariani ini bisa mengajarkan masyarakat luas gitu kalau binatang, pets yang bisa dipelihara nggak cuma anjing kucing, hamster, kelinci, mamalia lainnya gitu, nggak cuma ikan-ikan atau apa, reptil yang begini, kadal gitu, bisa ular pun bisa. Yang penting kita cinta sama binatang yang kita pelihara, apapun itu. Kita tahu cara peliharanya yang baik gimana, makanannya gimana, karakternya gimana, kan tiap binatang punya karakter beda-beda. Iya benar. Ini kan kadang kelihatannya nih, kadang lagi pengen dipegang gitu kan, kadang juga enggak, kadang lagi was-was gitu kan. Kita harus mengerti lah karakter binatang gitu, jangan dipaksain. Jangan dipaksain. Kalau misalnya dia lagi was-was, itu kelihatan pokoknya dari matanya. Dari matanya dia ngeliat kita, itu kelihatan lagi rileks apa enggak nih binatang gitu kelihatan. Ya binatang bukan mainan, bukan boneka ya teman-teman ya. Bener. Jadi pasti punya saat-saat lagi pengen di-handle gitu. Sama kayak orang lah. Di-handle-nya juga bisa yang lama, bisa juga enggak gitu kan. Sebenarnya sama kayak sama orang kayak. Kan ada kayak moodnya ya, lagi pengen main kan nih, atau lagi pengen sendirian aja di rumah gitu, sama aja kayak gitu, istilahnya gitu lah. Tapi dengan adanya expo yang kayak International Pet Expo, yang IPE gitu, Pet Expo gitu, internasional, itu malah bagus. Membantu edukasi juga yang tadinya nggak tahu mengenai reptil. Jadi tahu. Sekarang agak udah lumayan banyak ya yang pecinta reptil gitu lah istilahnya, dibanding dulu. Kalau sekarang udah lumayan banyak karena banyak event-event kayak gitu dan juga banyak YouTuber reptil. Ini salah satunya Panji Tualang, Bang Panji ya. Itu juga ini ya membantu. Iya benar. Itu sebenarnya dia juga membantu supaya orang tuh aware sama si reptil ini, gitu, penasaran dan sayang banget ya, karena banyak orang yang nggak teredukasi, jadi reptil itu kayak kesannya dijijik-jijikin, akhirnya dibunuh, atau banyak banget kan yang kayak gitu. Ya biawak jadi makanan, atau biawak ditebas lah, diapain karena mengganggu. Itu malah menurunkan ini kan jumlah populasi. Si reptil tersebut, hewan tersebut gitu loh. Jadi podcast kali ini kenapa ini? Banyak masalah. Banyak terjadi. Udah turun aja. Iya gitu loh. Jadi karena kadal. Iya karena kadal. Dia memang nggak bisa diem, bukan galak kayak itu. Emang tipenya nggak bisa diem. Nah sebelumnya ikan kan di akuarium doang. Ini kan kemana-mana. Ya begitulah. Jadi apa ya? Kalau misalnya kalian nggak mengetahui mengenai reptil ini, ya udah nggak usah diapa-apain. Kayak ya udah diemin aja gitu loh. Jangan kalau tiba-tiba ada biawak terus malah dijailin, diapain, ditangkap, dibunuh lah gitu. Jangan begitu. Jangan, karena itu bakalan bisa mengurangi populasi hewan tersebut gitu loh. Soalnya banyak biawak yang katanya jumlahnya udah nggak banyak juga, udah langka, termasuk langka di alam ya. Banyak juga yang biawak Indonesia yang emang udah mau punah gitu loh, udah endangered species gitu loh, karena ya itu masih dibikin makanan lah, disatein ya kan, sate biawak gitu-gitu, dipercaya bisa buat obat-obatan ya kan. Sebenarnya itu kayak masih kepercayaan aja ya gitu. Belum tentu bener itu. Gitu. Jadi ada pesan dan apa ya? Gue ingin ngasih pesan gitu lah buat kalian yang cinta dengan reptil atau binatang apapun. Ya udah, kalian bagus lah, kalian mencintai binatang tersebut. Tapi kalau yang kalian orang yang nggak tahu mengenai binatang-binatang tersebut, ya udah jangan diapa-apain, ditinggalin aja gitu loh, ya kan, supaya nggak mengganggu populasinya gitu ya. That's right. Oke. Mungkin segitu aja ya podcast kali ini mengenai reptil di Indonesia dan juga iguana. Ya,
Bagi kalian yang pengen podcast mengenai apapun yang lainnya, bisa komentar di bawah aja. Jangan lupa nonton juga Pulang Kerja Entertainment dan di subscribe kalau kalian suka mengenai Korea ya. Oke. Ini kopi sponsor kita kali ini ya, iya, teman-teman. Sponsor kali ini. Ini kopi enak banget teman-teman. Serius nih. Segernya aja gile deh. Murah juga ya termasuk ya. Ada di Tokopedia dan Shopee juga. Jangan lupa dicek itu kopi Bang Aje. Bener. Ntar ada di sini. Ping. Oke. Sekali. Dadah. Apa itu? Apa itu? Ada apa?